Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 808. Furukawa Kazuya tertegun saat mendengar perkataan Lin Yu, lalu mengangkat kepalanya lagi dan tertawa keras, mengangguk penuh semangat dengan ejekan yang tak terlukiskan, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang belak-belakan, benar saja, orang Huaxia itu semua arogansi yang sama. Namun, arogansi ada harganya. Dia berbicara tentang Duseng bersorak dan sombong ketika dia ditarik sekarang, Duseng sudah terbaring di rumah sakit. Dalam hati Furukawa Kazuya, meskipun Lin Yu lebih baik dari Duseng, dia masih sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Yu. Lin Yu tersenyum tipis, dan tidak pernah berbicara omong kosong dengannya lagi. Kali ini, wasit kembali menjelaskan tindakan pencegahan kepada mereka berdua, dan kemudian memberi isyarat agar mereka berjabat tangan. Meskipun Furukawa Kazuya tidak ingin berjabat tangan dengan Lin Yu, dia memperoleh sedikit kebijaksanaan, karena takut diperingatkan oleh wasit, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan menjangkau Lin Yu. Tetapi Lin Yu berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak, dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya baru saja mencuci tangan dan tidak ingin kotor, tunggu." Bodoh. Mendengar otot-otot di wajahnya melonjak, Furukawa Kazuya mengutuk Lin Yu, lalu menoleh ke wasit dan berkata, "Dia, seperti ini, harus diperingatkan." "Baiklah, bersiaplah." Sebelum wasit selesai, dia memotongnya dengan suara yang dalam, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melambai keras, dan berkata dengan keras, "Pergi." Bodoh. Kazuya Furukawa mengutuk wasit dengan marah, dia tidak menyangka bahwa wasit akan secara terbuka menjaga kekurangannya. Ini terlalu parsial. Apa yang dia katakan di awal tidak seburuk yang dikatakan Lin Yu, jadi wasit memberi dirinya peringatan. Tepat setelah dia selesai mengutuk, tiba-tiba ada hembusan angin bertiup di telinganya. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat bahwa tinju Lin Yu telah mencapai matanya, dan dia buru-buru membungkuk dan menarik tanpa sadar, dan mendekat. Namun, Lin Yu masih ada yang harus dilakukan. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan membanting lutut ke atas. Furukawa Kazuya mendorong dengan kedua tangan, mundur 2 langkah dan menstabilkan tubuhnya. Tapi begitu. Furukawa memandang Lin Yu dengan seringai nyengir, merasa bahwa kekuatan dan kecepatan Lin Yu tidak ada yang luar biasa dibandingkan dengan dia, itu jauh di belakang. Furukawa Kazuya tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks dari kehati-hatian sebelumnya di dalam hatinya. Dia menendang kakinya dan dengan cepat bergegas menuju Lin Yu, kedua tangannya melengkung menjadi cakar, dan dia membanting ke dada Lin Yu. Dia sangat berharap untuk menyingkirkan Lin Yu dalam waktu singkat, jadi tembakan ini hampir menghabiskan yang terbaik. Lin Yu, yang berpikir bahwa dia lebih rendah dari kekuatannya, tidak bisa menghindari kedua cakar ini sama sekali, tetapi yang mengejutkan, meskipun gerakan Lin Yu setengah lebih lambat, tangannya masih pada saat lengannya hampir mencapai dada Lin Yu. Kankange memblokir pergelangan tangannya. Kulit Furukawa Kazuya tenggelam, tangannya berubah menjadi kepalan tangan, dan dia berlebihan dalam satu langkah, dan membanting dada Lin Yu lagi, tetapi tubuh Lin Yu bersinar dan itu lebih dari cukup. Otot-otot di wajah Furukawa Kazuya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan dia melirik Lin Yu dengan heran, bingung, bertanya-tanya bagaimana dia bahkan tidak menyentuh pakaian Lin Yu dengan serangan yang pasti. Dia berpikir sendiri bahwa itu sebagian besar adalah keberuntungan Lin Yu, dan berteriak lagi, meregangkan langkahnya, gerakannya dengan cepat dan keras menyerang Lin Yu lagi. Dengan kekuatan ini, Lin Yu jatuh ke angin dalam sekejap. Dia ditekan oleh hampir tidak ada ruang untuk melawan, tetapi Lin Yu hanya bisa menghindari serangannya setiap saat, jika dia lambat untuk 1 atau bahkan setengah detak. Akan dipukul olehnya. Tetapi karena tembakan ini bahkan setengah tembakan, Furukawa tidak bisa mengenai Lin Yu,
dan dia menyeka pakaian Lin Yu setiap saat. Langkah kaki Lin Yu tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa, setiap kali mereka lebih lambat darinya, tetapi bahkan jika mereka lebih lambat, dia masih tidak bisa menangkap Lin Yu. Furukawa Kazuya memiliki keringat dingin di dahinya, menggunakan gerakan yang telah dia kuasai sejak kecil, satu demi satu, tetapi dia masih tidak bisa menyakiti Lin Yu. Tidak apa-apa jika Lin Yu cukup beruntung untuk menghindari serangannya setiap saat, tetapi saat ini dia mencoba yang terbaik, bahkan untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menyakiti Lin Yu, maka itu akan sedikit aneh. Anda tahu, seorang jenius yang sama baiknya dengan Mesat yang berumur 100 tahun dari Sorok, bahkan dengan kekuatan penuhnya, tidak dapat sepenuhnya menghindari serangannya, dan terkena beberapa pukulan secara tiba-tiba. Hanya saja Sorok dapat menahannya dengan kebugaran fisik super dan kemampuan bertarungnya, tetapi bagaimana He Jiarong bahkan tidak melukai rambutnya. Sama gelisahnya dengan dia adalah Tokugawa dan Fukuyama di mimbar, mengepalkan tangan mereka erat-erat, berkeringat di dahi mereka, dan meregangkan leher mereka dengan kuat, meskipun mereka melihat bahwa Furukawa selalu berada di atas angin. Tetapi hati mereka saya bertanya-tanya, mengapa Furukawa tidak lagi bekerja keras dan menjatuhkan Lin Yu secepat mungkin. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa Furukawa Kazuya telah menggunakan hampir semua yang dapat dia kontribusikan. Orang-orang di mimbar melihat bahwa keduanya menemui jalan buntu dalam pertempuran, dan mereka juga membicarakannya. Beberapa mengatakan bahwa Furukawa akan menang, beberapa mengatakan bahwa Lin Yu akan menang, dan pendapat mereka berbeda. Yuan He dan Sui Dongwei melihat bahwa Lin Yu tampaknya telah jatuh sedikit, dan wajah mereka cemas. Yuan He tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan bergegas ke samping untuk bertanya kepada Nantian dengan suara rendah, "Lao Xiang, lihat, Jiarong bisa menang. Tetap menonton, ini hanya 5 menit, 3 menit telah berlalu." Siang Nantian tidak menjawab mereka berdua, melihat ke bawah pada saat itu, dan melihat ke arah podium sambil tersenyum. Saat ini, setelah mendengar pengingat waktu yang disebutkan wasit, Lin Yu di atas panggung, setelah menghindari cambuk yang disapu oleh Furukawa Kazuya, dengan kedua telapak tangannya, ia menangkap pukulan Kazuya Furukawa dengan mantap. Dia memegang tangan Furukawa Kazuya di telapak tangannya. Kulit Furukawa Kazuya berubah dalam sekejap, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa kekuatan di tangan Lin Yu tiba-tiba menjadi sangat besar, tangannya sepertinya dijepit oleh mesin, dan dia tidak bisa mengeluarkannya. "Waktunya akan datang, aku tidak akan bermain denganmu." Lin Yu menyeringai padanya tiba-tiba dan berkata dengan penuh arti, pada saat yang sama rasa dingin melintas di matanya. Alasan kenapa dia melambat barusan hanyalah untuk menguji kehalusan Furukawa Kazuya. Sekarang jurus Furukawa Kazuya hampir teruji, waktunya hampir tiba, dia tidak perlu menghabiskan waktu dengan Furukawa Kazuya. Setelah melihat dinginnya mata Lin Yu, Furukawa Kazuya tiba-tiba merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangannya yang lain menekuk lengannya dengan keras, dan satu sikunya memukul leher Lin Yu dengan parah. Dia memukul siku ini tiba-tiba, sangat cepat, dan pada jarak yang begitu dekat, jadi masuk akal bahwa Lin Yu tidak bisa bersembunyi sama sekali, tetapi yang mengejutkan, dia hanya melihat kepala Lin Yu menggeleng di depannya. Dan kemudian sikunya menyapu udara tipis, dan Lin Yu masih menatapnya dengan senyum, seolah kepalanya tidak bergerak sama sekali. Furukawa Kazuya bergidik tajam, panik di dalam hatinya, apakah ini hantu sialan? Namun, sebelum dia bisa rileks, Lin Yu sudah membanting kepalanya ke wajahnya, dan Furukawa juga langsung merasa seolah-olah wajahnya telah terkena tembakan terbang tinggi, dan matanya hitam. Hidung menjadi panas, dan mulut menjadi sangat asin dan asin tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia mundur beberapa langkah, bersandar ke belakang dan bersandar di tali. "Sepertinya kita harus terus berlatih." Lin Yu menyentuh kepala Wei Wei yang sedikit sakit dan bergumam,
Awalnya dia berpikir bahwa tubuhnya yang kaku telah mencapai hampir level menengah, dan kemampuan kepalanya untuk menahan serangan juga bisa menjadi lebih kuat. Kekurangan. Furukawa Kazuya menutup mulut dan hidungnya yang berdarah, menatapnya, meraung, dan bergegas menuju Lin Yu lagi. Pada saat ini, wajahnya berdarah dan ekspresinya menakutkan, dan dia tampak sedikit mengerikan, seolah-olah dia terluka. Serigala lapar yang gila. Namun, Lin Yu penuh dengan ketenangan, tanpa sedikit pun perasaan tegang di wajahnya, dan menginjak jejak misterius untuk menghindari serangan Furukawa Kazuya tanpa tergesa-gesa. Meskipun Furukawa dan Yeksu Bulyu telah mencapai tingkat yang sangat mahir, pembajakan adalah pembajakan, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan Xuanzong Bulyu asli Lin Yu. Meskipun Lin Yu baru saja belajar penyerangan untuk 1 malam, dengan kecepatannya yang luar biasa, dia masih bisa menekan jejak Furukawa Kazuya. Furukawa Kazuya menjadi gila dan melambaikan tangannya untuk memukul Lin Yu. Semakin dia tidak bisa memukulnya, dia menjadi semakin marah, gerakannya menjadi semakin kejam, dan dia meraung lagi dan lagi. Melihat langkahnya yang kacau, Lin Yu menjadi lebih rileks dan rileks. Dia menghindari serangan Furukawa Kazuya seperti berjalan di bawah kakinya. Tepat ketika Furukawa Kazuya menggertak dirinya sendiri, Lin Yu meraih tangan kanannya di pinggangnya, kecepatan mendorong ke atas, telapak tangan, puff, menghantam dagu Furukawa Kazuya dengan parah. Retak. Dengan suara yang tajam, tulang rahang Furukawa Kazuya patah, dan pada saat yang sama, kepalanya terangkat dengan hantaman yang sangat besar, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Sky Palm. Tokugawa yang berada di mimbar melihat pemandangan ini, matanya hendak menatap keluar, dan dia ngeri. Surga. Sekte Surgawi.